tentang sifat-sifatnya. Orang yang mencintai, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ada beberapa karakter. Kalau teman-teman ingin tahu saya ini sudah cinta apa belum, yang pertama, ciri paling mudah adalah selalu ingin dekat, selalu ingin bersama. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jika engkau masih takut dan berharap pada manusia, maka dia menjadi Tuhanmu, mempertuhankan manusia. Jika engkau masih menghadapkan hatimu pada dunia, maka engkau adalah budak dunia dan dunia menjadi Tuhanmu. Padahal baik manusia atau dunia yang kamu cintai itu tidak abadi. Tidak ada cinta yang abadi kecuali cinta hamba pada Allah. Seorang pecinta tidak akan meninggalkan kekasihnya, baik saat suka maupun saat menderita. Orang yang mencintai itu tidak lari dari yang mencintai saat sulit, apalagi saat bahagia. Selalu pokoknya ingin dekat terus, dalam suka dan duka, kayak di lagu-lagu itu. Meskipun dalam kenyataannya kan sulit. Biasanya kita manusia itu cenderung nyari enak, nyari nyaman. Begitu enak iya sih, ayo bersama-sama. Tapi begitu tidak enak terus ingin menarik diri. Nah, ini sebenarnya belum cinta yang sejati. Masih ada kalkulasi untung rugi. Masih nilainya di level kebutuhan tadi, belum cinta. Kalau itu cinta, ya memang susah senang bersama. Meskipun ya manusia hari ini kan cenderung apatis. Kalau saya ngomong cintailah kekasihmu dengan susah senang selalu bersama, itu kan kita terus agak sinis gimana gitu. Itu lagu Pak, itu kan kita begitu. Kita tidak percaya lagi dengan yang begitu-begitu hari ini. Padahal ya memang parameternya kesejatian itu di situ. Jadi ya kecuali memang hari ini mental kita sebagian besar kan memang mental dagang. Kita mau ya kalau menguntungkan kita, kalau tidak ya enggak. Nah, ini cirinya berarti apa? Itu sudah cinta beneran. Kalau senang susah, ayo. Yang penting kita dekat terus. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya seperti tadi, susah senang bersama. Yang kedua, sifatnya pecinta adalah tanpa syarat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai para pendusta, engkau mencintai Allah ketika mendapat nikmat, tetapi ketika mendapat bencana engkau lari dari Allah, seakan-akan putus cinta dengan Allah. Seorang hamba diukur dengan ujian. Manakala tetap teguh engkau bersama Allah dalam musibah bencana, berarti engkau memang mencintai Allah. Jika engkau berubah, sungguh engkau seorang pembohong. Jadi ciri kedua cinta itu adalah tidak bersyarat. Jadi tidak ada syaratnya. Syaratnya asal engkau bahagia, asal engkau ridho ya Allah, kalau ini cinta pada Allah. Asal jangan usir aku dari dekatmu ya Allah. Nah ini kalau hubungannya dengan Allah. Jadi memang tanpa syarat, unconditional love, cinta yang tanpa syarat. Itu yang cinta yang sejati, termasuk pada Allah. Jadi kalau masih ada jika, kalau dengan syarat, aku mencintaimu asalkan kamu mau ini ya, asalkan kamu mau itu ya, ini masih belum sejati. Saya tidak bilang itu bukan cinta, mungkin proses menuju cinta, tapi belum murni cinta. Masih ada perhitungan untung rugi. Biasanya kalau tidak beranjak dari perhitungan untung rugi ini, kalau dia merasa tidak untung lagi di situ, ya dia menarik diri. Atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, dia menarik diri. Mengapa engkau cinta padaku? Karena engkau cakep. Itu kalau cakepnya hilang, kan syarat cintanya hilang. Karena engkau kaya, itu kalau kayanya hilang, syarat cintanya hilang. Berarti ya cintanya ikut hilang.
tidak tanpa syarat. Kepada Allah juga begitu. Saya mau dekat cinta sama Allah, Pak. Biar apa? Biar kalau saya ingin apa-apa terkabul semua. Bayangkan kalau saya minta ini terpenuhi, minta itu terpenuhi, asik sekali. Jadi Allah itu kita posisikan kayak lampunya Aladin. Itu kan di kisah 1001 malam itu kan ada simbol sindiran yang luar biasa pada kita, namanya Aladin. Ini pengarangnya luar biasa, 1001 malam itu tokohnya adalah Aladin, orang yang berpegang pada agama. Tapi tujuannya apa? Biar dapat lampu yang apapun keinginannya terpenuhi. Jadi kadang-kadang Allah itu kita posisikan kayak lampu ajaib. Jadi kalau kita sedang butuh, kita gosok-gosok, kita ya Allah semoga akan menurut terus. Dia hanya kita jadikan alat pemenuh keinginan kita saja. Relasi kita dengan Allah harusnya kan kita ini hambanya, Allah yang merintah kita. Tapi kita sering kitalah yang merintah-merintah Allah. Sehingga kalau tidak terpenuhi kita marah-marah. Ya Allah, kan saya sudah minta cum laude, Mas. Masa lulusnya kok IP-nya cuma sekian? Apakah engkau tidak tahu maksudnya cum laude itu apa ya Allah? Jangan-jangan kamu begitu. Jadi kita sering memposisikan Allah begitu. Allah itu seperti lampu wasiatnya Aladin. Nah, ayo latihan kita levelnya lebih tinggi sedikit. Kita hubungan kita dengan Allah dasarnya cinta. Nah, ini lanjutannya. Sifat seorang pecinta itu tabah, tangguh kalau ada kesulitan. Makanya di Fathur Rabbani ada cerita satu ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ini sangat mencintaimu. Terus Rasulullah menjawab, siapkan dirimu dengan kefakiran sebagai pakaianmu. Kemudian ada orang lain datang pada Rasulullah bilang, ya wahai Rasulullah, aku ini sangat mencintai Allah. Kata Rasulullah, ambillah bencana sebagai pakaian. Ini maksudnya apa? Ya kalau kamu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, jangan gentar dengan kesulitan, kemiskinan, bala, bencana. Karena memang mencintai Allah dan Rasulullah itu biasanya disertai berbagai ujian. Karena cirinya orang mencintai itu ya diuji ketabahannya. Keseriusan orang yang mencintai itu kan ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada ujian. Kalau lancar-lancar saja sih tidak masalah, no problem. Begitu ada masalah nanti teruji. Ini cinta beneran nopo nyari enaknya saja. Begitu ada masalah kok minggir lali. Kemarin-kemarin ketika asik tidak ada masalah, sehari bisa setiap jam itu WA-nya bisa 40-50 WA. Tapi begitu ada masalah minggir dia. Ditelepon aja tidak diangkat. Nah, ini berarti masih belum sejati. Masih ingin enaknya sendiri, nyamannya sendiri. Dan Allah tahu benar. Makanya Rasulullah mewanti-wanti orang yang bilang mencintai ini, ya sudah, kalau begitu kamu siap-siap fakir, siap-siap menghadapi bala, bencana. Bukan berarti begitu mencintai mesti miskin, mesti fakir, enggak. Ujian akan datang. Bila perlu ujiannya itu ujian kekayaan, ujian kesuksesan, yang membuatmu kadang-kadang lupa, khilaf, alpa. Kalau diuji kemiskinan mungkin malah sadar. Karena waduh ya Allah, aku diuji dengan kemiskinan, mohon aku sabar. Itu lebih, orang kalau dalam bencana kan lebih mudah ingat Allah. Tapi kalau ujiannya kekayaan itu biasanya lebih berat. Ujiannya kesuksesan lebih berat. Tapi yang jelas cinta kita pasti tidak akan tanpa ujian. Pasti ada ujiannya. Cirinya berarti tabah. Makanya di bagian lain Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut, janganlah engkau lari dari bala, karena bersama bala
ada kesabaran. Dan kesabar itu fondasi setiap kebaikan. Fondasinya kenabian, kerasulan, kewalian, kearifan, dan juga cinta adalah balak yang bersambung dengan sabar. Jadi jika engkau tidak sabar atas balak, berarti engkau tidak punya fondasi. Mencintai Allah perlu ketabahan, perlu kesabaran. Dulu para nabi, para rasul, para wali juga semuanya begitu. Bekalnya sabar atas ujian dan kesulitan. Tidak menyerah. Untuk jadi kekasihnya Allah. Untuk bisa mencintai Allah, kita penting punya kualitas tabah dan sabar atas balak yang menimpa kita.